Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Armina Kontesa, kelas A semester 7, NIM 17030300015. Di sini saya akan membuat video tugas ke-8 Sosiologi Terapan. Yang saya mau bahas di sini yaitu tentang refleksi untuk membawa Eropa warisan dalam budaya online. Yang pertama yaitu tentang pertimbangan umum. Komit menggarisbawahi tempat sentral Europeana di dalam strategi untuk membawa Eropa warisan budaya online dan untuk membuat budaya materitural tersedia untuk pekerjaan, pendidikan, atau waktu luang. Ini menekankan kebutuhan untuk mengubah Europeana menjadi referensi budaya Eropa menunjukkan secara online. Komit menegaskan orientasi Europeana sebagai proyek publik yang memberikan akses ke berbagai konten terpercaya dari berbagai jenis lembaga budaya. Situs itu tidak dipahami sebagai pesaing digitalisasi proyek di sektor swasta. Namun, perkembangan Europeana harus dievaluasi dengan latar belakang pengembangan dari penawaran pribadi berdasarkan digitalisasi materi dari lembaga budaya di seluruh dunia. Yang berikut yaitu tentang meningkatnya Europeana layanan. Komit menugaskan audit ke pengaturan teknis Europeana menanyakan terutama apakah teknologinya mendukung situs dan perkembangan teknologi. Rencana sudah memadai dan bukti masa depan. Auditor menyimpulkan bahwa Europeana proyek didasarkan pada teknologi yang kuat untuk mencakup standar terbuka, arsitektur, dan keamanan. Mereka menyarankan agar Europeana melihat kemungkinan awan komputasi dan meningkatkan ukuran perangkat lunak serta dokumentasi arsitektur perangkat lunaknya. Komit merasa bahwa multibahasa adalah sebuah area penting untuk pembangunan. Saat ini antarmuka Europeana tersedia di semua bahasa, dari negara anggota, lintas bahasa fitur, pencarian, dan terjemahan otomatis, di mana harus dimasukkan dalam jangka menengah. Dan ini juga penting untuk menerjemahkan kunci berfungsi dalam berbagai bahasa yang tersedia. Yang berikut tentang masalah organisasi. Perencanaan jangka panjang untuk masa depan tak terbatas yang membuat tugas-tugas organisasi dan perencanaan. Pelestarian terdiri dari serangkaian keputusan itu, dibuat oleh aktor yang berbeda dari waktu ke waktu, misalnya pencipta objek digital, penyedia kurator. Karena kepentingan jangka pendek sering terjadi bertentangan dengan tujuan jangka panjang. Ini penting untuk memperluas tanggung jawab pada tahapan yang berbeda sepanjang siklus hidup objek digital. Yang berikut tentang masalah hukum. Undang-undang hukum sedang disesuaikan dengan revolusi digital dalam jumlah tertentu dari negara anggota. Namun, dalam banyak kasus, kesenjangan dibiarkan jika tidak semua sektor tercakup. Di beberapa negara yang belum diramalkan undang-undang tersebut, kemungkinan untuk panen web, proses di mana lembaga budaya membuat salinan web di domain tertentu secara berurutan untuk melestarikan konten. Perusahaan yang beroperasi lintas bawah sering dihadapkan pada kewajiban untuk menyimpan file konten yang sama di beberapa negara anggota. Undang Hak Cipta Nasional tidak memungkinkan banyak penyalinan untuk pelestarian tujuan yang membuat pekerjaan deksposif institusi di era digital tidak mungkin. Ini pekerjaan pengawetan digital tergantung pada migrasi konten dari satu format ke yang lain untuk menjaga tetap hidup dan tidak memungkinkan jika jumlah salinan tuntutan bisa membuat terbatas. Yang berikut yaitu tentang masalah teknis. Objek digital membutuhkan identifikasi yang gigih untuk menjamin
aksesibilitas mereka yang berkelanjutan, dan hindari tautan yang mengarahkan kekosongan. Di mana saat ini hanya ada sejumlah kecil budaya di lembaga yang menggunakan pengenal persisten. Ini bisa menimbulkan risiko untuk pelestarian jangka panjang dan untuk digunakan oleh layanan seperti Europeana. File standar dan terdokumentasi dengan baik untuk dapat ditangani lebih mudah daripada format lain. Tetapi dokumentasi terbuka tidak selalu untuk kepentingan perusahaan perangkat lunak. Kebutuhan untuk menanyakan dan melestarikan semakin meningkat. Volume besar data dinamis merupakan hal yang baru, tantangan teknologi untuk institusi bertanggung jawab untuk pengawetan digital. Yang berikut tentang masalah keuangan. Posisi materi digital menciptakan jangka panjang kewajiban pada lembaga tuan rumah, yaitu harus dipertanggungjawabkan. Munculnya komputasi awan yang lainnya, solusi teknis dapat menimbulkan biaya penyimpanan turun di tahun-tahun mendatang. Tapi cukup besar, tantangan keuangan dan keamanan tetap ada. Satuan Tugas Pita Biru untuk Berkelanjutan, Pelestarian dan Aksi Digital telah mempertimbangkan pelestarian digital dari ekonomi perspektif dan menghasilkan satu rekomendasi perbaikan. Misalnya, untuk memperkuat pusat kegiatan pelestarian digital. Yang berikut yaitu tentang keberlanjutan portal. Saat Warisan Budaya Nasional atau tematik portal dibuat, pendanaan berkelanjutan tidak selalu terjamin. Kekurangan dana berikutnya, mencari portal dapat menyebabkan kekecewaan yang mungkin memiliki konsekuensi visibilitas sumber daya budaya dan mungkin juga berpengaruh pada perkembangan Europeana yang mengandalkan tematik dan sektoran agregator, di mana pelestarian lingkungan perpustakaan digital seperti portal terancam oleh OPSO, seperti halnya objek digital, di mana mengikuti untuk membuka standar yang distribusikan secara luas di titik perbuatan, dokumentasi, keputusan tanda, pemantauan teknologi perubahan, dan peningkatan aktif kurikulum teknologi yang digunakan. Yang berikut yaitu tentang pertimbangan umum. Sektor swasta tidak bisa diharapkan untuk mengambil tanggung jawab untuk pelestarian jangka panjang dari isinya setelah eksplorasi komersial telah berakhir. Karena itu, komit adalah berpendapat yang melestarikan masa lalu dan warisan budaya saat ini adalah tanggung jawab publik, di mana lembaga budaya memiliki pusat peran untuk dimainkan. Namun demikian, perusahaan-perusahaan yang ingin perubahan teknologi harus mengenali peran mereka dalam berkontribusi pada masalah dan bekerja sama dengan lembaga warisan budaya yang bertanggung jawab. Yang berikut tentang manfaat ekonomi digitalisasi. Digitalisasi mewakili keuangan yang cukup investasi resmi pada saat yang sama terjadi atas dasar peluang ekonomi yang besar, di mana ada 3 area utama di mana digitalisasi dapat membantu memelihara dan merangsang ekonomi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Yang pertama tentu saja proses digitalisasi itu sendiri dan teknologi yang terhubung langsung. Bagian dari tugas digitalisasi akan dapat dialihkan ke perusahaan swasta. Proses digitalisasi, betapapun inovatif atau canggihnya alat tersebut, akan padat karya dan akan menghasilkan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kedua, nilai material digital tidak boleh diremehkan. Budaya digital kontekstual bisa menjadi bahan baku penting untuk layanan dan produk di daerah seperti pariwisata, pendidikan, dan teknologi. Yang berikut yaitu tentang
menuai ekonomi manfaat digitalisasi. Kegiatan digitalisasi harus dilakukan dengan mata terbuka untuk peluang bisnis, hubungan yang terlibat. Ini adalah keyakinan komit bahwa kombinasi terorganisir publik, pendanaan, dan investasi swasta dapat memimpin untuk membuka peluang pertumbuhan baru itu dijadikan digitalisasi sebagai peluang ekonomi. Menampilkan nilai penuh dari aset dan peluang baru terkait dengan digitalisasi dan pelestarian kegiatan, pengawetan berposisi bahwa para aktor di publik dan swasta memiliki keterampilan yang diperlukan, di mana mengidentifikasi kebutuhan pelatihan para profesional yang terlibat dalam ekonomi digital dan konten kreatif online, dan menyediakan profesi khusus atau pelatihan dapat membantu mengembangkan kompetensi, mencocokkan kebutuhan saat ini dan masa depan. Demikian video yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Bapak.